kalau kita melihat dari Tenacity rata-rata, lihat juga bagaimana para gold laner yang lebih mengutamakan sustainability untuk individual ketimbang dia nantinya akan pada nomornya. Tapi ternyata ada satu buah Iron Hook yang manis dari seorang Hai. Memang belum ada beladihan, tapi menjadi tarikan ancaman tuh B tadi. Wah, itu tarikan peringatan namanya. Iya betul. Jangan macam-macam di rumput yang penting, apalagi rumput mid lane. Jadi mana harganya sangat mahal bagi kedua romer kita. Bahkan sekarang Hai pun bisa menempati rumput manapun. Karena kalau dari emblem yang tadi kita lihat, Cleo bakal coba ditahan terlebih dahulu di early, bakal dipanis habis-habisan, diput begitu saja. Gak mau ngasih kesempatan sekarang dari Aura Fire. Dan untungnya tidak ada retribution tadi dari Van. Kalau tadi ada retribution kayaknya bakal bahaya banget. Dan untuk sekarang malah Van yang bakal dikejar. Untungnya ada Iron Hook. Iron Hook yang masih bisa ditahan ternyata. Tapi Naomi di sini bakal bisa untuk memberikan backup ke arah seorang Versik. Lee yang sempat di backup juga. Ada pemain-pemain Arki mereka udah mulai sadar. Pemain-pemain dari Aura Fire ini udah mulai bisa keep up dengan tempo permainan yang dibawakan di game kedua nih. Oke, kata kuncinya di tempo, berarti di sini hanya menemukan sedikit jawaban agar Naomi ini kayaknya udah boleh lagi sih reset dari segi rotasinya. Dari tadi mereka rotasinya sama di mid lane, bottom lane tiba-tiba ketahuan juga, dan sekarang di arah turtle. Untungnya ada imun di sana. Iya, satu buah War of Nature yang membuat Banana tentunya tidak bisa tertarik dengan satu buah Iron Hook, namun Van tentunya akan mendapatkan turtle pertama untuk Aura. Alright, first spot bahkan dari bottom lane. Diamankan oleh Naomi dan juga Skelar dengan cukup pasti. Lagi-lagi Divine Judgment menjadi penentu dengan ada satu first spot yang sangat mahal. Wah, ini dia rotasinya, si jawaban dari Hero Pick Off. Ketika kita tahu bahwa Divine Judgment suppress, Bloody Hand suppress. Bedanya, Hai menuju ke arah top lane, menuju ke arah Turtle. Kebetulan di arah bottom lane ada yang sendirian dong, 1v1 situation berubah menjadi 2v1 situation, dan kali ini RRQ memenangkan sebenarnya match up untuk gold lane mereka. Dan bisa dibilang itu jadi informasi yang penting karena Banana tahu keberadaan dari Hai ini ada di area atas. Sehingga tadi ada satu buah inisiasi yang begitu manis dari Naomi ke arah gold lane dari Aura Fire. Versik menuju ke arah seorang Hai, tapi Van is coming. Menuju ke arah depan para pasukan dari RRQ, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu dan clear minion akan kembali terjadi di arah gold lane. Hanya clear sementara saja, tidak akan ada teamfight tambahan kecuali Iron Hook dari Hai ini berhasil mendapatkan satu sosok pemain RRQ. Lumayan menyeramkan sih sebenarnya dari seorang Hai sendiri. Jadi Naomi sekarang seperti yang KB bilang, udah mulainin rotasi ke arah yang dimana Hai ini udah nggak bisa nebak nih rotasi dari seorang Naomi. Iya, karena kalau Naomi-nya ketahuan duluan sama Hai, yang ada Hai bakal meng-cancel Divine Judgment tersebut, dan itu bakal menjadi malapetaka karena sama-sama main pick off, bedanya lebih defensif karena Aura Fire. Dan untuk backup, ingat di sini Sin dia membawa satu buah lethal ignition, jadi burst damage magicalnya akan lebih kejam ketimbang Clay yang bermain dengan Impure Rage. Iya. Tapi memang ya Pasha akan lebih kejam dibandingkan dari seorang Eve. Lebih instan. Lebih instan. Tapi ini ada item equipmentnya, silakan Profesor. Ya, balik lagi Ice Queen One, pilihan yang bagus banget dari Clay karena dia lebih main utility-nya. Dan kalau dari Naomi tentu dia juga lebih concern nantinya terhadap physical attack yang mungkin akan dia jadikan terlebih dahulu, entah immortality atau bahkan dia akan langsung menuju ke arah satu buah anti-curse. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Hai, dia lebih butuh untuk mendinai magic damage yang terlebih dahulu. Clay di sini benar-benar powerful banget untuk mengendalikan bagaimana movement dari Hai itu sendiri. Tapi tadi informasi yang mahal banget sih. Ketika ada seorang Sin yang berhasil mendapatkan satu segmen lain, tandanya ada di depan sana. David Judgment di set point. Dapetin satu point kill di depan sana bersama dengan seorang Sin. Tapi Scalar masih coba untuk bertahan melawan seorang Kabuki. Ada retribusi yang akan coba terjadi. Dan ternyata retribusi ditahan Versik. Berhasil mengamankan retribusi dengan luar biasa. Kali ini membalaskan keadaan dari Aura Fire yang mungkin dari tadi memang tidak menang dari pogging kill, tapi dia memenangkan rotasi untuk menahan Versik tidak sebarbar di game pertama. Ya, dan thanks to Naomi karena dia memenangkan ini, dia reset dari segi rotasinya. Kalau rotasinya barengan terus, Hai bakal lebih diunggulkan dan diuntungkan. Untungnya tadi Clay backupnya cepat banget, dan Naomi itu nggak sempat bahkan untuk mengeluarkan flickernya. Jadi buat sekarang ketika Naomi punya Divine Judgment lagi yang terancam, bukan hanya Hai, tapi Kabuki di arah bottom lane. Benar, Kabuki ini sangat terancam sekali, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan para pasukan dari Aura Fire, Kimura coba memaksimalkan dengan laning jauhnya. Lihat, Kimura di atas sana, dia mau tidak mau memenangkan satu laning di antara dua laning yang sudah ditekan RRQ. Banana pun nggak mau kalah kayaknya. Banana nggak mau kalah, tapi Banana itu bakal lebih cepat untuk melakukan backup atau instant pick off terhadap para pasukan dari Aura Fire. Dan menurut aku pribadi, power dari tim fight Banana lebih diunggulkan dibandingkan dari seorang Kimura. Oke, 5 man rotation. Ini unik banget untuk pergerakan saat ini ke arah bottom lane.
Lihat bagaimana ketawanya Versik dan bahkan ada Hai di depan sana. 5 lawan 5 terjadi. Oke, bakal coba ditarik dengan Demon Jasmine. Blazing Duet from Scalar. Gak berhasil mendapatkan seorang Kabuki. Wallet berhasil didapatkan. Versik hilang. 2 Decimate berhasil menancap para pasukan dari RRQ. Double kill from Fun membuat tim fight kali ini akan lebih adil. Dan para pasukan dari RRQ mereka harus sudah mulai lebih sadar kalau Fun memiliki power yang sangat sakit. Dan kelihatan service dari Naomi di sini benar-benar coba untuk memanjakan Skylar dengan point kill yang didapatkan di 5 menit pertama. Tim fight yang terpisah tadi kita ngelihat ketika memang dari seorang Hai berfokus bersama dengan Fun kali ini mencoba untuk menumbangkan gara depannya. Tapi di sisi lain Naomi, Divine Judgment yang langsung di follow up sama Skylar, Blazing Duet dan bahkan Kabuki tumbang di detik-detik terakhir. Melihat historical ya, season 11 Cloud Skylar 11 kali pick 81%. Angka yang begitu sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya untuk kali ini dia memainkan kembali Cloud-nya di game yang kedua. Oke, fokus terhadap satu buah turret. Tapi sekali depan sana Blazing Duet membalikan kembali kanan. Sin, gak punya apa-apa lagi tapi lihat flicker with bloody hand. Akhirnya menutup sosok Scalar. Scalar hilang, mencoba membalikan kanan tapi tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Retribution ditukar dengan ada satu sosok turtle yang setidaknya Fun juga bisa menjadi korban Profesor. Gak ada lagi jalan, gak boleh pulang. Maunya digoyang karena satu hit terakhir. Fun still survive. Dijemput oleh para pasukan Aura Fire dan bahkan RRQ gagal bisa menutup hari dari seorang Fun. Masih bisa bertahan Fun dari kepungan 2 pemain RRQ dan sekarang menjadi kerugian di sisi RRQ yang dimana Skylar terlalu mengambil resiko ketika ada posisi dari Hai yang masih punya Bloody-Han. Wah, itu tadi sih mungkin Bloody-Han yang mungkin tidak terduga-duga juga Mahal. ada flicker. Itu Bloody-Han mahal banget. Betul. Kalau dia nggak flicker Bloody-Han, gua jamin scene-nya itu tumbang. Iya, karena Skylar-nya juga udah ready banget ya kan. Dia melakukan dodge dari 2 Federal Strike dan untuk saat ini berarti kita harus melihat kembali bagaimana posisi dari antar mid laner-nya. Karena apa? Karena sebenarnya power team fight sesungguhnya nanti bakal ada di Clay dan Sin. Kalau dua-duanya tertangkap terlebih dahulu, mereka yang bakal ter-take down. Demon Judgment for Kimura. Tapi masih ada flicker. Selanjutnya dikeluarkan for nothing. Pada saat dibalaskan kembali menuju ke arah belakang. Naomi masih punya immortality. Tapi para pasukan dari RRQ gagal ditangkap oleh seorang Hai. Membuat tim fight kali ini mungkin agak lebih cukup unggul dari RRQ. Wah, double slow-nya ini sih yang mematikan ya. Yang satu dari Real World Manipulation dengan Ice Queen One, yang satu lagi dari Versik dengan push sense-nya. Dan ini benar-benar bakal menjengkelkan bagi Fun. Kenapa? Karena Fun posisinya benar-benar jalan kaki. Kecuali kalau dia misalkan ready dengan Mortal Coil, tapi di satu sisi lainnya ini dia jawaban dari Fun. Dia mau nggak mau harus bikin karena Hunter Strike agar dia punya movement speed tambahan daripada dia terjebak di dalam Real World Manipulation. Dan itu semua juga disupport dengan adanya focusing mark dari seorang Naomi. Jadi tim fight nempelnya baru sama Naomi ini akan nambahin damage untuk pemain-pemain dari RRQ lainnya. Dilema banget sih Momo-chan buat seorang Sin. Dia ngebuka posisi, dia terdeteksi dia yang dihajar. Tapi Iya. kalau dia nggak melakukan following up, Teman-temannya nggak punya damage. Iya, makanya. Teman-temannya akan tumbang. Jadi Sin ini bisa dibilang salah satu orang yang berada di posisi satu buah blow. Majiman yang mantap. Langsung dapat di Bloody-Han. Dan langsung dibagi kembali keadaannya. Hai menjadi korban, tapi di sisi sebaliknya Hai masih selamatkan flicker yang dimiliki. Power dari RRQ sekarang agak menurun. Mereka nggak bisa melakukan team fight di arah Lord karena 4 versus 5 bukan hal yang adil ketika tidak ada 2 sword skill yang dimiliki dari RRQ. Ya, dan bahkan kali ini Aura mereka memaksimalkan momentum yang sudah mereka dapatkan langsung melakukan inisiasi. Tapi Naomi terkena seni dari depan, immortality pecah cabai Skylar. Blazing Duet! Tapi ternyata Blazing Duet satu ditukar satu. Skylar hilang. Decimate is on point. Di sisi depan sana versi akan menjadi bulan-bulanan warga dan satu buah Decimate kembali menutup seorang versi. Decimate is on point. Wah, ini benar-benar team fight reset yang bagus buat Aura Fire. Mereka tahu persis bahwa nanti RRQ akan balik lagi untuk melakukan team fight. Dan ini dia pemaksaan yang diawali dengan Clay yang terkena Iron Hook dari Hai. Di follow up lagi dengan Naomi yang ternyata menjadi korban kedua. Dan ternyata korban ketiganya ada di Skylar. Dan juga Versik yang memegang Retribution. Sehingga Lord kali ini bakal free untuk Aura Fire. Dengan Lord ini mereka akan menompang gold jauh lebih tinggi. Tapi ingat, sama-sama punya high ground. Jangan sampai termakan dengan super minion dan terjebak di dalam area high ground dari masing-masing tim. Iya. Aku setuju banget, jangan sampai terjebak. Dan kalau bisa kita bilang, tadi
agak cukup gelap ya map untuk play ya. Iya. Jadi tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan dari seorang Hai. Tidak dapat posisi juga di mana Hai berada. Dan ditambah dengan satu Iron Hook. Ingat, jarak adalah penentu. Dari awal Sin dan juga Clay harus menjaga posisinya ketimbang nanti dari masing-masing tim kehilangan teritorialnya. Iya, tapi kali ini pressure-nya masih berada di tangan Aura Fire dengan bahkan Lord yang berhasil diamankan. Lord pertama di menit ke-11 yang sudah mulai berjalan di area atas, namun RRQ seperti mereka nggak mau kasih chance terlalu banyak. Turret memang sudah berhasil untuk dihancurkan, 3 turret di tangan Aura Fire. Sementara RRQ, menurut aku dari Skylar udah mulai hati-hati sih. Masuk dengan BTMI-nya dan juga bahkan dengan ada satu buah Blazing Duet yang bisa dibilang itu bisa jadi makanan yang dimakan balik sama pemain-pemain dari Aura Fire. Oke, coba dipaksa di depan sana dari seorang Kimura. Belum terdeteksi tapi Fan is coming. Fan telah datang di depan sana. Para pasukan dari Aura Fire akan mendorong di dua lane secara bersamaan. Mundur ke arah belakang. Fenris tapi keluarkan tapi nampaknya gagal untuk mencoba menginvasi Skylar. Tertangkap pada Vesi. Langsung aja di lumatan Real World Manipulation. Di depan sana mencoba melakukan Vesi. Nah, masih punya fatal. Badada! Berhasil menggagalkan tim dari Aura Fire. Tapi double kill Decimate yang is on point. Masih memberikan sedikit warna dan bahkan Aura Fire masih berada di posisi yang sangat unggul. Kabuki mencoba untuk menyelamatkan Hai. Tapi nampaknya udah sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi Banana langsung dengan flicker plus wild charge yang membuat tim fight ini equal. Kalau gak ada Banana dengan wild charge, sudah dijamin Aura Fire yang berhasil memberikan tim fight ini. Ya, thanks to Banana, thanks to Clay. Karena itu dia tadi respon dari teritorial yang dibuka ketika memang RRQ punya kendali tim fight di arah hutan atas. Dan buat sekarang, Sin, lihat salah pick up, dan bahkan dia akan menjadi TNC jasa wild charge for defensive. Sin masih mau lebih. Itu saja, Clay is coming. Gagal. Banana still survive in the top lane. Wow, dari outplay oleh seorang Banana. Playing time yang cukup untuk membuat Clay datang menyelamatkan hidup dari seorang Banana. Flickernya yang mahal. Iya. Flickernya Flickernya mahal yang itu yang mahal. pertama. Dan sekarang Sin harus lebih menjaga posisi entah dengan Winter Truncheon atau bahkan Immortality. Karena apa? Karena Naomi dia punya flicker. Dan ini dia, kalau kita bandingkan sedikit bagaimana setup dari segi emblemnya. Iya. Dimana kali ini Clay masih dengan Weapon Master. Dan berbeda dengan Sin, dia lebih mengutamakan bagaimana pola defensifnya dengan Tenacity. Makanya kita melihat tadi Real World Manipulation yang begitu pedih. Dan mau tidak mau Aura Fire harus respect terhadap slow evac dari RRQ itu. Ya, dan Sin juga lebih memaksimalkan dengan cooldown reduction-nya ya di sana. Tapi kali ini Lord sudah mulai dipok kembali nih Ranger Mas. Alright, Lord terdeteksi, berhasil di reset, informasi telah diberikan. Ada Banana di arah top lane. Para pasukan dari RRQ, mereka nampaknya sama-sama terdorong dengan aura yang di arah bottom lane. Dan RRQ di arah top lane. Lihat, ada Vesic di sana mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari seorang Hai. Informasi telah diberikan dengan adanya Skylar yang standby. Terlihat ada Kimura, damage harus ditahan. Tapi ingat, ada Naomi yang hilang dengan instan. Satu momen gila sangat mal mencoba mendapatkan Kimura kembali. Tapi Kimura harus menjadi korban selanjutnya. Van di sana masih terlalu perkasa. Banana tidak bisa menemani. Tapi Van Decimate is on point. Dan Retribution ditahan oleh seorang Van. Dibalikan kembali karannya. Versik akan coba dilumat. Dan mereka kehilangan satu sosok Versik. Immortality dan Blazing Duet from Skylar. Berhasil membalikan kembali dan dia double kill. Looking for triple kill tapi nampaknya wipeout akan di tangan dari Aura Fire. Oh, Versik mencoba untuk mengejar ke arah seorang Fan. Namun masih ada aura dari seorang Fan dan masih bisa survive. Satu pemain tersisa. Tapi RRQ sepertinya mereka bakal coba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai muncul di area bawah Ranger Mas. Oke, Kimura is coming. Real Manipulation telah dibuka. Menjaga Kimura agar tidak masuk ke dalam Real Manipulation. Tapi lihat Skylar. Mau datang Kimura. Blazing Duet from Skylar. Outplay kembali terjadi. Kimura terlalu terburu-buru. Ingat, nafsu membunuhmu. Wah, ini thanks to Win of Nature. Diawali gara-gara Win of Nature. Ketika ada 3 pemain yang benar-benar berada di depan Skylar. Perubahan item manajemen yang begitu instan. Benar-benar langsung menjawab. 3 pemain yang langsung bisa dihabiskan. Untungnya Van masih survive. Bayangkan kalau Van tumbang, itu mid lane pasti bakal lebih dalam lagi dipush oleh kawanan dari Sang Raja. Gila, Van ini bermain dengan sangat-sangat mahal. Lihat, dalam under kondisi dia dapetin 7 point kill tanpa ter-takedown.
Decimate-nya selalu on point dan dia selalu mengaktifkan pasifnya. Apalagi Dia nggak- hybrid build-nya ya. Iya, dia nggak sembarangan prop untuk melakukan decimate. Iya. Dia tunggu, dia pastiin decimate yang dia keluarkan itu terhadap orang yang bisa dia tumbangkan, Momo-chan. Langsung straight one kill langsung dari seorang Van di Wah, sini. kacau sih. Van ini memang harus dibekuk sih. Menurut gua sekarang powernya Van dari sama Kabuki itu di posisi kedua, Van. Paling mahal Kabuki, kedua Van. Walaupun Sin secara tidak langsung mid laner yang mahal, tapi Sin masih bisa di-counter sama Skylar. Ya ini dia salah satu momentumnya. Ketika mungkin teman-teman lebih fokus sama tim fight, tapi kita mungkin akan melihat bagaimana Van yang bolak-balik dengan Iya. Mortal Coil-nya, dia masih bisa maksimalin retribution yang begitu on point. Dan padahal di sana ada Versik yang melakukan sebuah pergerakan cancellation, tapi untungnya dengan retribution tersebut masih didapatkan Lordnya bagi kubu Aura Fire. Gila, dan gua sekarang nggak heran kenapa dia naik ke MPL. Iya. Ini bener-bener Dan dari sosok- awal ya, dari awal. Dari ya. awal, karena power of retribution-nya, dia sangat-sangat kuat dalam kondisi 1 lawan 3 loh tadi. Gila, ini 1 lawan 3 dan bahkan Masih ini bisa dapat posisinya, satu lagi. ingat, roamernya bukan roamer yang maju. Ini roamernya defensif loh. Iya, ya. Franco. Yang mau tidak mau dia nggak bisa akan bermain bantu, di belakang. nggak bisa Iya. cover. Dia nggak bakal bisa cover, tapi yang mengcover diri sendiri yang tadi anti Quiras, Radiant Armor, Immortality, dan bahkan sekarang mungkin akan menuju ke arah Blade of Despair. Van perlu di shutdown untuk saat ini. Perlu di respect sih, perlu di shutdown sih. Makanya gue bilang Kabuki itu adalah yang paling mahal nomor 1, kedua Van, ketiga Sin. Tiga tier itu yang kalau misalnya dari seorang Naomi nggak bisa dapetin itu, mending berpikir 2 kali, Profesor KB. Ya, dan buat sekarang Banana ini dia outplay dari Banana yang tadi sempat terjadi di top lane perlu diulang kembali agar nanti membawa tren positif, apalagi dengan satu lethal ignition ini bakal instan banget ke arah Sin. Karena mau bagaimanapun dia membawa emblem assassin. Penetration point-nya udah cukup, tinggal gimana maksimalin damage dari wall charge-nya aja. Oke, tapi kalau ngomongin dari segi power of retribution, Versik harus benar-benar mengakui sih. Van ini sungguh kuat. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya mereka masih tetap mau memasakkan Lord, pastikan Naomi bisa menutup Van. Tapi lihat, Van udah punya Immortal. Harganya lebih mahal lagi sekarang, Profesor Kami. Rata-rata kayaknya dari Aura Fire udah pada punya immortality. Hanya Kabuki saja yang mencoba untuk menjaga posisi, dan Sin yang masih belum kelihatan. Ya, dibandingkan mungkin dari sisi RRQ hanya Versik dan juga Naomi kali ini. Ingat, ini Lord yang akan mahal tapi Naomi. Oke, Diva Jasmine. akan coba dimakan begitu saja. Hai, menggunakan flickernya, Van akan menjadi salah satu sosok yang akan coba dihajar begitu saja. Pada restrek, Van masih coba Banana. loncat. Van datang, backstep-nya terjadi. Decimate di point, tapi Van harus hilang begitu saja dengan Decimate. Blending Red from Skylar di cancel. Kimura berhasil membuat Skylar gak punya power. Menuju ke arah belakang, para pasukan dari RRQ. Mereka berhasil memakan Hai, walaupun Van, Dewi Fortuna masih berada di pundak dia gak tumbang lagi. Tapi masalahnya, Aura Fire mereka bisa aja melawan kontes ke area Lord kali ini. 4 melawan 4 posisinya, tapi Kriset. Kriset memberikan waktu yang mahal untuk Aura Fire kali ini. Oke, Wah. Naomi masuk kali ini Van Jasmine lagi dan lagi, tapi Skylar mencoba untuk menumbangkan Van, tapi Kimura ternyata dijermas. Tapi Kimura kali ini mencoba berhasil mendapatkan satu mobile kill dari Versik. Versik berhasil ditutup. Versik berarti dalam satu buah pos dan hilang. Mundur ke arah belakang Wind of Death, tapi Kimura udah gak ada. Jadi sisa Kabuki. Kabuki memang sakit damage, tapi Kabuki memiliki range yang cukup dekat. Tidak bisa terlalu dekat dengan seorang Clay. Permainan yang luar biasa. Apple Arena, mana tepuk tangannya dulu dong. Gila, itu ketika Versik nabrak ke arah belakang. langsung Hilang di ada lumat. Kimura. Langsung ada Kabuki. Cikicu, cikicu, cikicu. Wes, dan bahkan kali ini ya Aura, mereka mau bermain dengan cepat, mereka mau dapetin objektif Lord kali ini. RRQ, mereka memang tidak punya Versik dan kemungkinan tentunya Lord ini akan jatuh ke tangan dari Aura Fire. Oke, informasi telah didapatkan, tapi kali ini lihat Blazing Duet telah dikeluarkan. Menurut posisi dari Kabuki, informasi yang akan dimenangkan Kabuki adalah Skylar nggak bakal punya Blazing Duet nanti untuk masuk. Oke, tapi buat sekarang masalah utamanya adalah Lordnya ke arah top lane. Dan ini yang harus diperhatikan juga sama kawanan RRQ, bahwa mereka punya Clay di lini belakang. Gimana caranya Aura Fire untuk menutup reward manipulation ini juga perlu dicari. Apakah Kimura dengan flickernya nanti akan langsung memainkan Final Slash? Atau jangan-jangan Hai akan mengorbankan satu flickernya hanya untuk menutup reward manipulation agar Clay tidak bisa memanfaatkan ultimate-nya di dalam area high ground. Dan Alright. untuk sekarang tinggal kita lihat juga Sin, karena Sin udah punya lagi flickernya dan spell rata-rata dari kedua belah tim akan ready. Ini dia 100% team fight akan terjadi di menit yang ke-20. Late game
bisa jadi satu momen dan bahkan bisa jadi end game untuk Aura Fire. Alright, Aura Fire berada di posisi yang diunggulkan kali ini. One Straight Push sudah berada di depan mata. Dan bahkan bersama dengan adanya Lord membantu di arah top lane membuat RRQ mereka